lagi bertemu dalam pembahasan soal P3K tahun 2021 pada kompetensi manajerial. Oke, langsung saja teman-teman kita bahas soal yang pertama. Soalnya adalah, salah satu rekan sejawat memiliki pekerjaan sampingan berupa berdagang secara online. Pada saat jam pelajaran berlangsung, Anda mengetahui bahwa guru tersebut aktif menawarkan dagangan via telepon selulernya. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Menceritakan hal yang Anda lihat tersebut kepada guru yang lebih senior agar guru tersebut bersedia memberikan nasihat kepada guru yang berdagang. Yang B. Melaporkan guru tersebut kepada kepala sekolah agar guru yang berdagang tersebut diberikan teguran atau sanksi. Yang C. Melakukan pendekatan secara personal, secara persuasif agar guru tersebut lebih mementingkan tugas utamanya dibandingkan pekerjaan yang lain. Yang D, mendiamkan saja karena hal tersebut bukan urusan saya dan takut menyinggung guru yang bersangkutan. Nah, teman-teman, ini mungkin banyak terjadi ya di situasi yang sekarang gitu ya. Jadi banyak orang tuh yang memiliki sampingan sebagai pedagang online. Apakah salah? Tidak. Selagi itu halal, tidak salah, tidak masalah. Yang penting tugas utama kita itu terselesaikan dengan baik gitu ya. Karena kembali lagi, berdagang online adalah pekerjaan sampingan. Artinya tugas utama harus tetap terselesaikan. Itu yang paling wajib untuk dilakukan, gitu ya. Nah, teman-teman, soal ini terkait dengan unsur integritas, yaitu ada di level 2, indikator 1, mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, normal, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Sehingga sesuai dengan ini ya, indikatornya, maka kita wajib untuk yang C ya, itu melakukan pendekatan secara personal, secara persuasif agar guru tersebut lebih mementingkan tugas utamanya dibandingkan pekerjaan yang lain. Jadi di sini kita pendekatannya personal teman-teman. Saat ada apa, ada momen yang bisa kita untuk berduaan gitu ya, kita bicara berdua. Tapi jangan langsung ke intinya, kita menggunakan bahasa basi sedikit dulu lah gitu ya. Kemudian masuk ke ini teguran kita. Tapi kembali lagi kita harus menggunakan bahasa yang santun dan tidak menyinggung hati dari si guru tersebut gitu ya. Jadi tetap ada pembatasan teman-teman, bahasanya harus sopan dan situasinya harus dilihat dulu. Nah, makanya yang mendapatkan poin tertinggi di sini adalah opsi C. Kemudian opsi A, kita cerita teman-teman kepada guru yang senior yang dihormati dia gitu ya. Barangkali dengan nasihat dari guru senior tersebut lebih mempan, lebih dihiraukan daripada kita, gitu ya. Kemudian yang mendapatkan poin 2 itu opsi D, mendiamkan, karena itu takut menyinggung ya, itu boleh juga. Kemudian terendah itu opsi B, kita melaporkan kepada kepala sekolah. Jangan, kasihan juga gitu ya teman-teman. Kita harus tetap menggunakan hati nurani kita dalam berbuat sesuatu. Ya, oke kita ke soal berikutnya. Pimpinan menugaskan divisi Anda untuk membuat program peningkatan kualitas pelayanan dalam tenggat waktu yang singkat. Hal yang saya lakukan adalah A. Mengajak orang lain untuk bersama-sama bekerja dengan baik. Yang B. Membagi tugas kepada orang-orang yang bisa Anda percaya agar tugas tersebut cepat selesai. Yang C. Melihat situasi, apakah Anda memerlukan orang lain atau tidak. Yang D. Menyerahkan semua tugas kepada rekan Anda dan Anda bagian finalisasinya saja. Nah, ini terkait dengan unsur apa teman-teman? Ya, unsur kerjasama. Ada di level 1, indikator ketiga, yaitu mampu menjalin interaksi sosial untuk penyelesaian tugas. Karena di sini kan tugasnya jelas bukan tugas individu teman-teman. Tenggatnya ini kan untuk tim. Jadi yang terbaik di sini apa? Agar tim tetap terselesaikan tugasnya, tanggung jawabnya terselesaikan dengan baik adalah opsi A. Itu kita mengajak orang lain untuk bersama-sama bekerja dengan baik. Jadi kita mengarahkan massa ya di sini untuk kerja bersama-sama agar target atau tanggung jawab tim itu terselesaikan gitu ya. Dan di sini opsi B mendapatkan poin 3 yaitu membagi tugas kepada orang-orang yang bisa kita percaya gitu. Ya, itu mendapatkan poin 3. Kemudian opsi C mendapatkan poin 2. Melihat situasi dulu teman-teman, kita butuh bantuan orang lain atau tidak. Tapi intinya di sini karena ada unsur kerjasama, ya kita harus tetap melibatkan orang lain gitu ya. Jangan dikerjakan sendiri. Nah, agar tetap orang lain itu ada tanggung jawabnya. Rekan kita dalam satu tim tetap merasa bertanggung jawab yang sama dalam penyelesaian tugas ini.
Nah, tapi di sini opsi D jadinya jelek, teman-teman. Menyerahkan semuanya kepada rekan dan kita bagian finalisasinya saja. Jangan. Jadi kita tetap harus membagi sesuai porsinya masing-masing ya. Oke, kita ke soal yang berikutnya. Atasan memberikan tugas kelompok dengan batas waktu tertentu. Tugas tersebut adalah tugas yang Anda rasa cukup mudah. Namun, teman lain mengeluh mendapatkan tugas tersebut. Hal yang Anda lakukan adalah A. Mengerjakannya sendiri karena ingin tugas segera selesai. B. Membantu seperlunya dan menyemangati teman lain agar tidak mengeluh. Yang C. Membagi tugas kepada anggota kelompok lain sesuai kemampuan agar semua terlibat dan tidak mengeluh. Yang D. Melibatkan anggota tim yang paling dekat dengan Anda agar mudah berkomunikasi dan tugas cepat selesai. Terkait dengan unsur kerjasama, teman-teman. Nah, ini level 2, indikator 1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Nah, sesuaikan dengan ini, teman-teman. Mana kira-kira yang mendapatkan poin tertinggi? Ya, betul. Opsi B, yaitu membantu seperlunya dan menyemangati teman lain agar tidak mengeluh. Jadi kita tetap membantu seperlunya, tapi bukan semuanya ya. Kalau semuanya jadinya salah. Jadi kita tadi keluhannya tentang apa itu yang perlu kita bantu. Kita berikan arahan. Jangan lupa menyemangati agar tidak banyak mengeluh gitu ya. Dan opsi C itu mendapatkan poin 3, membagi tugas pada anggota kelompok lain sesuai kemampuan. Jadi biar tidak ada mengeluh, jadi dibagi spesialisasinya sesuai dengan keahliannya masing-masing. Opsi D mendapatkan poin 2, melibatkan anggota tim yang paling dekat dengan Anda. Ini terkait dengan kecocokan ya, karena setiap orang kan punya kecocokan dengan orang tertentu, jadi jarang cocok dengan semua pihak gitu ya. Jadi itu boleh juga. Nah, di sini mengerjakan sendiri, jangan. Jadi bagaimanapun ini adalah tanggung jawab bersama, jadi ya harus semuanya terlibat. Jangan kita sendiri saja yang menyelesaikan. Ya. Oke, kita ke soal yang berikutnya. Anda adalah seorang pegawai di bidang loket administrasi di Dinas Pendidikan tingkat provinsi. Saat ini kantor Anda menerapkan sistem WFH 100% karena adanya penerapan PPKM darurat. Padahal biasanya banyak guru yang datang ke kantor Anda untuk menunjukkan berkas asli guna mengurus pengajuan dapodik, NUPTK, energi, dan sebagainya. Menanggapi hal tersebut, yang akan Anda lakukan agar urusan para guru terselesaikan adalah A. Menunda pelayanan secara langsung sampai penerapan PPKM darurat berakhir. Yang B. Mengusulkan ke pimpinan agar berkas asli diganti scan dan para guru bisa mengurusi secara daring. C. Merasa bahagia karena tugas pengurusan berkas akhirnya terjeda sehingga bisa bersantai. Yang D. Melakukan pekerjaan lain saat sedang WFH di rumah gitu ya, kerja dari rumah. Jadi di sini teman-teman, soal ini terkait dengan unsur mengelola perubahan, ada di level 4 indikator 1, mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan dan memitigasi risiko yang akan terjadi. Karena di sini biasanya kan untuk validasi berkas gitu ya, makanya ada dinas pendidikan teman-teman yang meminta untuk si calon apa ya, untuk guru yang akan mengajukan berkas maksudnya mengurus sesuatu baik dapodik, NUPTK dan RG itu datang gitu ya untuk ngecek kevalidan atau keaslian berkas tersebut. Nah, tapi karena adanya PPKM darurat kan tidak boleh kemana-mana teman-teman, karena ada pengetatan ya, pengetatan perjalanan. Jadi bagaimanapun kan pelayanan tetap harus berjalan, gitu ya. Maka berkas asli tersebut hendaknya diganti oleh scan. Jadi dengan tersebut sama, jadi berkasnya kan kelihatan asli atau tidaknya itu lewat scan kan juga bisa diidentifikasi teman-teman. Jadi dan bisa mengurusnya secara daring. Jadi memudahkan juga bagi para pengurus berkas tadi. Jadi di sini yang mendapatkan poin tertinggi adalah opsi B. Kita harus tetap peka terhadap perubahan. Jadi kan PPKM juga belum jelas kapan akan berakhir, gitu ya. Oke, kemudian opsi D itu mendapatkan poin tertinggi kedua atau mendapatkan poin 3 ya teman-teman. Karena tugasnya itu banyak, tidak hanya pengurusan berkas saja, maka saat WFH kita bisa menyelesaikan atau mengerjakan tugas yang lain. Bagaimanapun WFH bukan libur ya, kita masih punya tanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas yang lain, gitu ya. Kemudian yang mendapatkan poin 2 adalah opsi A, menunda pelayanan secara langsung sampai penerapan PPKM darurat berakhir. Dan yang terakhir adalah opsi C, merasa bahagia karena bisa bersantai ini seolah-olah kayak gabut ya. Soalnya adalah
Anda dipilih menjadi koordinator kerja sebuah proyek di kantor tempat Anda bekerja. Padahal Anda baru saja diterima di kantor tersebut. Hal ini membuat beberapa rekan dalam tim Anda merasa kecewa dan tidak serius dalam mengerjakan tugas. Sikap Anda terhadap hal ini adalah A. Tetap mengerjakan proyek yang diberikan meskipun tidak disetujui oleh rekan satu tim. Yang B. Merasa rendah diri dan meminta pimpinan mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Yang C. Hanya bekerja sama dengan rekan satu tim yang setuju dengan saya. Yang D. Tetap bekerja sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dan memberikan teguran pada rekan tersebut. Jadi teman-teman, soal ini terkait dengan unsur kerjasama, indikatornya apa gitu ya? Indikatornya adalah berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik, kemudian melakukan tugas atau bagiannya dan mendukung keputusan tim. Jadi teman-teman, karena keputusan sudah dibuat oleh pimpinan dan tokoh Anda di sini itu artinya saya gitu ya, dipilih menjadi seorang koordinator tim, maka kita harus menyetujui atau menerima keputusan itu. Pastinya keputusan dibuat dengan melalui beberapa pertimbangan dan kita dianggap mampu meskipun kita masih baru gitu ya. Jadi jawaban yang tepat atau mendapatkan poin tertinggi ada di opsi D, yaitu tetap bekerja sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dan kita bisa atau berhak memberikan teguran kepada rekan yang menolak keputusan dari pimpinan itu. Kemudian A mendapatkan poin 3, tetap menerima mengerjakan proyek itu ya meskipun tidak disetujui oleh rekan satu tim dan mendapatkan poin 2B, yang C itu mendapatkan poin 1. Jadi bekerja hanya dengan yang setuju dengan saya. Itu jangan ya teman-teman, kita harus tetap merangkul baik yang setuju maupun yang tidak dengan pendapat pimpinan itu. Jadi kita rangkul bareng-bareng karena kita adalah sebuah tim. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Pak Roni adalah salah seorang guru yang mengajar di pedalaman. Di daerah tempat mengajar Pak Roni tidak tersedia media atau sarana-prasarana yang dapat mendukung majunya pembelajaran. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, hal yang sebaiknya dilakukan oleh Pak Roni adalah A. Menugaskan siswa untuk membuat media dan sumber belajar agar bisa digunakan oleh adik kelasnya pada tahun ajaran mendatang. Yang B. Memanfaatkan alam di sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. Yang C. Siswa minta bantuan sukarela kepada wali murid untuk pengadaan media dan sumber belajar. Yang D. Mengusulkan pembelian media pembelajaran saat perjalanan ke kota nanti. Nah, teman-teman, sesuai dengan ilustrasi soal di atas, nah, soal ini terkait dengan unsur pengembangan diri, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri dan menyeleksi sumber serta metodologi pembelajaran yang diperlukan. Jadi, sesuai dengan unsur dan indikator, maka jawaban yang tepat ada di opsi B, yaitu kita pilih dan kita manfaatkan alam di sekitar sebagai media dan sumber belajar. Jadi meskipun kita di pedalaman, kita harus tetap memilih metodologi atau sumber apa yang cocok dan sesuai dengan keadaan sekitar siswa, sedemikian sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. Ya teman-teman, kemudian mendapatkan opsi 3 atau poin 3 itu ada di D, yaitu mengusulkan pembelian media pembelajaran saat perjalanan ke kota nanti. Jadi nyicil pelan-pelan saat perjalanan ke kota, selain membeli bahan makanan juga membeli media pembelajaran untuk siswa. Itu ya. Dan di sini yang mendapatkan poin terendah ada di opsi C, minta bantuan sukarela kepada wali murid ya. Oke, karena ada dana dari bos kan, dari harus dimanfaatkan. Oke, kita ke soal ketiga atau berikutnya. Bang Ahmad beserta keluarga baru saja pulang liburan dari Bali tadi malam, sehingga merasa sangat lelah. Keesokan harinya, Pak Lurah mengajak Bang Ahmad untuk ikut kerja bakti memperbaiki jembatan kayu yang rusak. Namun, istri dari Bang Ahmad melarang mengikuti kerja bakti. Bang Ahmad diminta istirahat saja karena besok harus masuk kerja. Jika Anda adalah Bang Ahmad, maka hal yang akan Anda lakukan adalah mematuhi perintah istri, memberi makanan sebagai ucapan permohonan maaf pada warga karena tidak bisa mengikuti kerja bakti, atau C, tetap mengikuti kerja bakti dan memberi pengertian pada istrinya. Yang D, mengikuti kerja bakti hanya sampai siang saja. Jadi soal ini terkait dengan unsur integritas, yaitu menerapkan norma-norma secara konsisten pada setiap situasi pada unit kerja terkecil atau kelompok kerjanya. Jadi kita tahu aturan-aturan dalam kehidupan bermasyarakat ya. Jadi maka yang harus kita lakukan adalah C, tetap mengikuti kerja bakti dan memberikan pengertian pada istrinya. Jadi kan ada
kehidupan di kampung tuh aturannya gimana, mendahulukan gotong royong dan lain-lainnya itu. Maka yang mendapatkan poin tertinggi C disusul oleh opsi D. Mengikuti kerja bakti hanya sampai siang, yang penting ikut andil ya dalam kerja bakti meskipun hanya sebentar, mengingat kondisi yang sangat lelah masih begitu ya. Dan A itu terendah, jadi tidak berpartisipasi sama sekali dengan mengikuti perintah dari istri. Itu harus hindari ya teman-teman. Kita utamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan individu. Seperti itu. Kita ke soal berikutnya. Jika rencana saya dalam melakukan suatu inovasi pekerjaan di kantor ditentang oleh rekan kerja dalam satu tim, maka hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Saya berani berdebat dengan rekan tersebut karena saya yakin bahwa rencana inovasi itu akan membawa perubahan yang positif bagi kantor. Yang B. Meminta penjelasan dari rekan kerja tersebut sambil mencari solusi yang terbaik. Yang C. Pasrah dan mengikuti hasil rapat. Yang D. Kecewa dan memilih untuk meninggalkan ruang rapat. Jadi soal ini terkait dengan unsur kerjasama. Indikatornya apa? Mendengarkan dan menghargai masukan dari orang lain dan memberikan usulan-usulan bagi pekerjaan atau kepentingan tim. Nah, sesuai indikator dan unsur yang ada, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Meminta penjelasan dari rekan kerja tersebut sambil mencari solusi terbaik. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, bukannya perbedaan yang dipertentangkan, maka kita harus diskusi dan mencari solusi apa sih yang terbaik yang akan diterapkan dalam kantor atau keputusan apa yang akan diambil seperti itu ya. Nah, A itu 3, C itu 2, yang D itu 1. Kita work out dari ruang rapat. Harus hindari ya teman-teman. Jadi bagaimanapun saat ada diskusi kita harus pilih solusi yang terbaik demi kemajuan dari unit kerja kita. Soalnya adalah dalam kondisi pandemi seperti saat ini, masyarakat dilarang berkerumun demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi bagian pelayanan publik dalam menjalankan pekerjaannya. Untuk memastikan bahwa pelayanan publik tetap dapat berjalan dengan baik, Pak Rahmat yang bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan telekomunikasi mengusahakan untuk terus melakukan sebuah terobosan. Apalagi setiap hari di perusahaan tersebut dipenuhi oleh orang yang datang untuk memperoleh layanan terkait keluhan atas masalah komunikasi yang dialaminya. Hal ini menjadi masalah besar bagi perusahaan karena telah mengundang kerumunan. Dengan demikian, perusahaan dapat memperoleh sanksi terkait masalah tersebut. Tindakan Pak Rahmat sebagai karyawan perusahaan tersebut adalah A. Memastikan protokol kesehatan tetap terjaga dengan menggunakan masker dan jaga jarak. Yang B. Membuat video website untuk layanan laporan terkait telekomunikasi dan mengupload video tutorial penggunaan melalui YouTube. C. Membuat website untuk layanan laporan masyarakat terkait telekomunikasi dan langkah-langkah penggunaannya di website secara tertulis, ditulis gitu ya. Yang D, membuat kotak layanan masyarakat bagi masyarakat di depan perusahaan. Jadi membuat layanan gitulah ya, membuat layanan pengaduan, maksudnya seperti itu. Oke, dengan ilustrasi yang sudah saya bacakan tadi teman-teman, kira-kira terkait dengan apa? Ya, terkait dengan mengolah perubahan. Jadi di era pandemi ini pasti banyak sektor yang mengalami perubahan gitu ya. Karena biasanya pelayanan masyarakat atau pelayanan publik itu dilakukan secara tatap muka. Nah, sekarang dengan adanya pandemi COVID ini ya, mengingat adanya aturan tentang menjaga jarak dan menghindari kerumunan, maka pihak perusahaan harus membuat inovasi-inovasi terbaru gitu ya. Kira-kira mengatasi hal tersebut, kira-kira ngapain sih enaknya gitu. Nah, ini hubungkan dengan indikator 41, yaitu mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan termasuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi. Jadi kalau ada kasus seperti itu, ya harusnya dia membuat video ya teman-teman, kemudian mengunggahnya pada YouTube. Jadi biar dipahami. Kenapa video nggak harus tulisan saja? Karena dengan video kan orang-orang lebih mudah mencerna ya, langsung dipraktekkan nanti dengan langkah-langkah yang dijelaskan. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah C, membuat website. Nah, di sini bedanya secara tertulis teman-teman. Jadi ada langkah-langkahnya cuma hanya lewat tulisan. Gitu. Kemudian yang mendapatkan poin 2 adalah opsi A, memastikan protokol kesehatan tetap terjaga. Jadi dia tetap melayani secara langsung gitu ya. Cuma kebijakannya harus menjaga jarak, jaraknya diatur. Nah, kemudian yang di sini yang paling rendah adalah opsi D, membuat kotak layanan pengaduan bagi masyarakat. Gitu.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tahun ini, kantor mengharuskan semua laporan dibuat dalam bentuk yang berbeda, yaitu dalam bentuk grafik dan analisis dengan menggunakan program teknologi baru yang belum begitu saya pahami. Hal yang seharusnya saya lakukan adalah A. Membuat dalam bentuk grafik dan analisis dengan program yang saya kuasai, yang penting bisa dipahami. Yang B. Meminta bantuan teman untuk mengajari saya menguasai program teknologi baru tersebut. C. Meminta bantuan teman untuk membuat laporan dengan program teknologi baru. D. Membuat laporan dengan program yang saya kuasai, lalu meminta bantuan teman untuk mengalihkannya dalam program baru. Nah, soal ini terkait dengan mengelola perubahan. Indikatornya adalah mengikuti perubahan secara terbuka sesuai dengan petunjuk atau pedoman. Jadi teman-teman kita harus tetap mematuhi ya. Jadi perubahan apa yang ditetapkan oleh kantor ya harus kita ikuti. Nah, di sini kan kita nggak bisa nih teman-teman, belum menguasai. Maka kita segera meminta bantuan teman untuk mengajari. Jadi biar kita menguasai teknologi baru ini gitu ya. Jadi di sini jelas bahwa yang mendapatkan poin tertinggi adalah opsi B. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah opsi D, membuat laporan dengan program yang saya kuasai, lalu meminta bantuan teman untuk mengalihkannya. Jadi minta tolong. Tapi kita di sini juga tetap memperhatikan dalam artian seperti itu ya. Dan opsi C, minta bantuan teman, jadi dia langsung menyuruh temannya nih, yang opsi C. Kalau opsi D kan dia ada usaha pribadi terlebih dahulu. Nah, kemudian yang mendapatkan poin terendah adalah opsi A, membuat dalam program yang lama yang mungkin bisa dipahami. Padahal kantor kan sudah membuat kebijakan harus dibuat dalam teknologi baru dengan bentuk yang berbeda. Gitu ya, makanya ke opsi A itu mendapatkan poin terendah karena dia tidak taat peraturan. Nah, gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soalnya adalah saya terlibat persaingan sengit dengan seorang kompetitor dan kebanyakan saya kalah. Untuk memenangkan persaingan, hal yang biasa saya lakukan adalah A. Mencari kelemahannya dan menggunakan untuk mengalahkannya. B. Meningkatkan kualitas diri untuk memenangkan persaingan. C. Mencari jalan pintas untuk memenangkan persaingan. D. Menganalisis kekurangan saya dan memperbaikinya. Nah, ini terkait dengan unsur pengembangan diri. Jadi kalau kemampuan kita jauh tertinggal dari kompetitor, ya kita harus belajar biar kita dapat mengalahkannya dia di suatu saat nanti atau di kesempatan berikutnya. Jadi jelas di sini kaitkan dengan indikator 1.3 yaitu berusaha meningkatkan diri dengan belajar dari orang lain. Nah, sudah jelas ya. Jadi kaitannya dengan proses belajar di sini teman-teman. Kira-kira mana yang mendapatkan poin tertinggi? Ya, opsi B. Kita harus tingkatkan kualitas diri kita untuk memenangkan persaingan. Di sini meningkatkan kualitas dengan cara apa? Belajar, bisa lewat YouTube atau bertanya pada teman yang lebih ahli dari sang kompetitor kan seperti itu. Jadi opsi B itu lebih ke arah ini ya, meningkatkan diri. Ya. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah opsi D. Kita analisis kekurangan kita itu apa, kemudian kita perbaiki. Nah, opsi A mendapatkan poin 2, mencari kelemahan lawan gitu ya, dan menggunakannya untuk mengalahkan si lawan. Opsi C ini mencari jalan pintas untuk memenangkan persaingan. Jalan pintasnya apa gitu kan nggak tahu ya. Bisa jadi pakai dukun atau pakai apa ini kan nggak boleh ya, harus kita hindari. Cuma di sini opsi C tidak spesifik jalan pintas apa yang dimaksud, maka dia mendapatkan poin terendah. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Devi adalah seorang sarjana lulusan dari kampus terkenal di kota Y. Sebelum diwisuda, Devi sudah mendapatkan sebuah pekerjaan. Namun, ketika ia melihat perencanaan kerja, ternyata pekerjaan tersebut terlihat sangat rumit. Hal yang sebaiknya Devi lakukan adalah A. Tetap mencoba setelah mempertimbangkan risikonya. B. Harus mencoba dan mengukur kemampuannya. C. Minta pendapat orang terdekat untuk mencobanya. D. Khawatir kalau mencoba dan akan gagal. Di sini terkait dengan unsur apa? Ya, tentang unsur pengambilan keputusan. Jadi dalam mengambil sebuah keputusan, kita harus mempertimbangkan segala dampak dari keputusan yang akan kita ambil. Kita pikirkan baik-baik dulu ya teman-teman. Nah, ini terkait dengan indikator 2.2. Nah, tadi ya, mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada sebelum membuat kesimpulan. Nah, jadi ini jelas bahwa opsi
A ya yang mendapatkan poin tertinggi tetap mencoba setelah mempertimbangkan resikonya. Nah, poin 3 dari opsi B harus mencoba untuk mengukur kemampuannya. Kemudian opsi C itu mendapatkan poin 2, minta pendapat orang-orang terdekat, bisa teman, saudara, atau orang tua. Dan mendapatkan opsi 1, poin 1 adalah opsi D ya, khawatir kalau mencoba dan akan gagal. Di sini sudah negative thinking dan dia malah cenderung tidak percaya dengan kemampuan yang dimilikinya. Itu kan tidak baik ya teman-teman. Yang penting kita harus tetap rajin belajar dan tetap mencoba. Oke, sekian penjelasan yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.